Di hampir setiap sudut negeri ini, ada satu pemandangan yang sama. Pagi hari, kopi hitam mengepul di gelas kaca. Sebatang rokok menyala pelan, duduk santai sebelum kerja dimulai. Dan hampir selalu ada kalimat ini, "Tenang aja, saya udah puluhan tahun begini, masih sehat." Kalimat sederhana, tapi entah kenapa kuat sekali hidupnya. Kita semua punya contoh, Pak RT, Om di kampung, atau bahkan ayah kita sendiri. Rokok dari muda, kopi dari subuh, kerja keras, jarang ke dokter. Dan sampai hari ini masih bisa ke sawah, masih bisa naik motor, masih kelihatan kuat. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau rokok dan kopi memang berbahaya, kenapa banyak yang kelihatan baik-baik saja? Jawabannya tidak sesederhana itu, karena tubuh manusia bukan mesin yang rusaknya langsung kelihatan. Tubuh itu sabar, tubuh itu menyesuaikan, dan tubuh itu sering diam. Masalahnya bukan hari ini, bukan bulan ini, tapi tahun-tahun yang tidak terasa. Ada beberapa alasan kenapa sebagian orang terlihat baik-baik saja. Pertama, genetik. Ada orang yang memang punya mesin tubuh lebih kuat, paru-parunya lebih tahan, pembuluh darahnya lebih lentur, tapi genetik bukan tameng selamanya. Kedua, aktivitas fisik. Banyak bapak-bapak dulu, jalan kaki jauh, kerja fisik berat, jarang duduk seharian. Gerak ini menolong tubuh mengimbangi kebiasaan buruk, bukan menghapus, tapi menunda dampaknya. Ketiga, pola hidup lama. Makan sederhana, jarang gula berlebihan, tidur lebih teratur, rokok dan kopi masuk, tapi beban tubuh tidak seberat sekarang. Ini bagian pentingnya, banyak penyakit tidak sakit di awal, tekanan darah naik, tidak terasa, gula darah naik, tidak terasa, paru-paru rusak pelan, tidak terasa. Sampai suatu hari baru terasa, dan seringkali sudah terlambat untuk bilang, seandainya dulu. Yang sering kita dengar adalah, "Pak, itu rokok seumur hidup, masih sehat." Tapi yang jarang diceritakan, yang tiba-tiba kena stroke, yang jantungnya drop mendadak, yang baru ketahuan sakit saat sudah parah. Karena cerita itu biasanya berhenti di rumah sakit. Kopi bukan musuh, dalam jumlah wajar bisa bikin fokus, bisa bantu metabolisme, bahkan ada manfaatnya. Masalah muncul saat kopi berlebihan, kopi plus rokok plus kurang tidur, kopi jadi pengganti makan. Yang berat itu kombinasinya bukan satu halnya. Rokok bukan soal kuat, lemah, jantan, tidak jantan. Rokok itu soal berapa lama tubuh sanggup menahan kerusakan, dan setiap orang punya batas yang berbeda. Masalahnya kita tidak tahu batas itu di mana. Ini kalimat yang paling sering didengar, dan ini jawabannya. Merasa sehat tidak sama dengan benar-benar sehat. Banyak orang baru sadar sakit saat tubuh sudah kelelahan diam-diam. Tidak ada yang sedang menyalahkan siapa-siapa. Ini bukan soal melarang, menggurui, menyudutkan kebiasaan lama. Ini soal jujur ke tubuh sendiri. Karena sehat itu bukan soal masih bisa kerja, tapi soal masih bisa hidup dengan kualitas baik. Ya, ada orang yang kelihatan baik-baik saja, tapi itu bukan bukti rokok dan kopi aman. Tubuh bisa bertahan lama, tapi bukan berarti tidak rusak. Banyak yang masih sehat, tapi banyak juga yang diam-diam menyimpan masalah. Bukan berarti harus sempurna, tapi mungkin cukup mulai lebih sadar. Karena sehat itu bukan soal hari ini, tapi soal 5, 10, 20 tahun ke depan. Dan tubuh kita selalu jujur. Dia cuma menunggu waktu untuk bicara. Di sekitar Anda, ada yang masih begini sampai sekarang? Menurut Anda, kuat atau belum terasa?